Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaikallah barukalladzi bika ya musyaffa' hasana wa habana ma'a alikil adhari ma'dini sirrikal asma fahum supunun najati himana. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal muhibbin, para pemirsa sahabat syiar senja Ramadan Media Center Nurul Qalbi, bihadihil fursah at-thayyibah. Terlebih dahulu marilah kita haturkan gema rasa syukur kita kepada Ilahi Rabbi Azza wa Jal sebagai simbol sanaan wa tahammudan lillah biqauli alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dimana pada kesempatan yang mubarakah ini kita masih dapat bermuwajahah, bermujalasah di tempat yang penuh dengan mutiara hikmah dalam acara Sahabat Syiar Senja Ramadan Media Center Nurul Qalbi. Para pemirsa, di dalam melaksanakan puasa Ramadan, Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita umatnya untuk memulainya dengan memakan sahur sebelum waktu fajar. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tercantum di dalam kitab sahihnya, begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang dituliskan di dalam kitab sunannya, hadis yang ke-2136. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala wa ardahum. Apa kata mereka? Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Para pemirsa, hadis ini bila kita terjemahkan dengan gramatika bahasa Arab atau yang kita kenal dengan ilmu nahwu, di sini ada yang menarik, bahwasanya isim innanya ini diakhirkan, kemudian diselangi dengan jar dan majrur. Fa inna fis sahur, kemudian barokah. Isim innanya diakhirkan dan bentuknya nakirah, memberikan kesan banyak. Maka kata sahur berasal dari tasakhara yatasakharu. Tasakhara asal mulanya dari kata sahar. Sahar itu artinya waktu singkat menjelang fajar, batas antara lail dan fajar. Jadi waktu sahar itu berkisar antara 20 sampai 30 menit. Misal subuh jam 4.30, berarti waktu saharnya jam 4 tepat sampai jam 4.30. Jadi semua aktivitas yang dikerjakan pada waktu sahar, ibadah yang kita kerjakan pada waktu sahar ini namanya sahur. Jadi baik itu zikir, istighfar, makan, itu aktivitasnya yang dinamakan sahur. Oke, kata Nabi, tasaharu, makanlah kalian di waktu sahar.
Fa inna fis sahur barakah. Kalau Anda bisa melakukan ini, kata Nabi, Allah akan berikan tambahan keberkahan. Ziyadatul khair bima sabata bihil khair. Kayak kata Nabi, yang sunnah itu makannya di waktu sahar. Kapan sahar itu? Kisaran 30 menit sebelum subuh. Jadi kalau kita pengen menunaikan sahur, mendapat pahala sunnah makan sahur, makanlah 30 menit sebelum subuh. Jadi kalau kita jam 3 misalnya makan, atau jam setengah 4 kita makan, maka itu sama hukumnya seperti makan jam 10 malam, seperti makan jam 12 malam, belum mendapat sunnah makan sahur. Makanya di dalam Al-Quran ditulis surah Al-Azariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Kata Al-Quran, ada calon penghuni sorga yang punya kebiasaan beristighfar di waktu sahar. Hadirin para pemirsa sahabat Syiar Senja Ramadan, Media Center Nurul Qalbi hafizakumullah. Jadi banyak keberkahan yang kita dapati di waktu sahur. Yang pertama, kita berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita membedakan puasanya umat Nabi Muhammad dan puasanya ahlul kitab. Yang ketiga, terdapat waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang mustajab di waktu sahar. Maka berkata Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidarus, Qutbil Mala wa Imamil Auliya Gauthil Akabir Samsis Sumus wa Muhyin Nufus. Apa kata beliau? Man arada safa bin kisari fi jawfil layali. Siapa aja yang pengen mendapatkan kemuliaan bagi dirinya, maka hendaklah muhasabah, bangun di sepertiga malam sampai waktu sahar. Bahkan Habib Abdullah bin Al-Haddad, Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad wal Bilad, beliau berkata, kata beliau, kita ini termasuk orang yang ahlud dunia atau ahlul akhirah. Itu bisa kita lihat di ibadah malamnya kita. Maka kata beliau, berdusta orang yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku berhamba kepada Allah, yang mengaku mahabbah kepada Rasulullah, ketika sepertiga malam sampai waktu sahar, dia tidak bangun beribadah kepada Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada di dalam sabdanya yang sering kita dengar di pembacaan Maulid Al-Habib Abdurrahman Aidaibai. Apa kata Nabi kita? Yanjilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min dhalibi hajatin ba'uniluhul matalib falau ra'aital khuddama qiyaman 'alal aqdami wa qad jadu bidumu'i sawakib. Kata Nabi kita, di sepertiga malam ini Allah memanggil kita, adakah yang memohon ampun kepadaku? Kata Allah, maka akan aku ampuni. Dan Allah juga memanggil kita di setiap malam, adakah yang meminta hajat kepadaku? Maka akan aku kabuli. Hadirin pemirsa sahabat Syiar Senja Ramadan, Media Center Nurul Qalbi rahimakumullah. Ada riwayat yang diceritakan oleh guru kami Hadratus Syekh Kiai Haji Syafi'i Hajami. Beliau dulu bercerita
ada orang kaya yang mengundang orang sekitarnya untuk datang ke rumahnya. Kata tuh orang kaya, "Ya fulan, nanti ente datang ke rumah saya jam 3 malam. Ane pengen bagi ente duit 10 juta. Apa reaksi orang sekitar? Jam 3 malam disuruh datang ke rumah orang kaya dalam keadaan hujan, badai. Tuh orang kampung semuanya pada datang ke rumah orang kaya karena dijanjikan akan diberikan uang 10 juta. Padahal Allah sudah berjanji siapa orang yang bangun di sepertiga malam, jangankan uang 10 juta, sorga dan isinya Allah janjikan buat kita. Maka koreksi diri kita, rabah hati kita, kenapa kita sulit untuk bangun di waktu sepertiga malam. Maka kata Al-Imam Muhammad Al-Busiri di dalam qasidah burdahnya, bahwasanya malaikat-malaikat melihat bintang-bintang yang bersinar di muka bumi. Siapa itu? Adalah orang-orang penikmat sholat malam, penikmat orang-orang yang muhasabah di sepertiga malam sampai waktu sahar. Hadirin sahabat Syiar Senja Ramadan, media Center Nurul Qalbi. Itulah hikmah daripada kita ibadah bangun di waktu sahar, baik itu makan, baik itu kita muhasabah diri, baik itu istighfar, zikir dan lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.